Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallimu taslima bi qadri 'azamati dzatika fi kulli waqtin wahid. Pemirsa, adik-adik yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali untuk bersama-sama belajar kitab Al-Akhlaqul Banin. Kita sudah sampai ke juz yang kedua, poin yang kedua, yakni menerangkan tentang kewajiban anak untuk taat kepada Tuhannya. Dan kita sampai pada yang poin yang nomor 4 dengan judul kewajiban anak untuk taat kepada Tuhannya, poin yang nomor 4. Bismillahirrahmanirrahim. Idza syakarta rabbaka zadaka min ni'amihi. Kama qala fi kitabihil aziz, la in syakartum la azidannakum. Ketika engkau bersyukur kepada Tuhanmu, maka Tuhanmu akan menambah nikmatnya yang diberikan kepadamu. Seperti dawuhnya Allah di dalam Al-Quran, la in syakartum la azidannakum. Wa hafidhoka minal masaibi wa a'toka ma tarjuhu minal maqasid. Dan Allah akan menjagamu dari musibah-musibah yang mungkin bisa terjadi dan memberimu apa yang engkau harapkan dengan cara bersyukur. Wa habbaka maulaka subhanahu wa ta'ala wa ja'alal khalqa yuhibbunaka kama qala ta'ala innal ladzina amanu wa 'amilus sholihati sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Dan Allah akan mencintaimu dan Allah juga menjadikan makhluk-makhluknya mencintaimu pula. Seperti dawuhnya Allah, innal ladzina amanu wa 'amilus sholihat sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, kelak Allah akan menanamkan dalam hati mereka kasih sayang. Ay yuhibbuhum wa yuhabbibahum linnas. Yakni Allah mencintai mereka dan menjadikan orang-orang mencintainya. Wa fil hadisi innallaha tabaraka wa ta'ala idza ahabba 'abdan nada Jibrilu alaihi salam. Sesungguhnya Allah tabaraka wa ta'ala ketika mencintai hambanya, maka malaikat Jibril menyeru, innallaha qad ahabba fulanan fa ahibbah. Malaikat Jibril menyeru, sesungguhnya Allah mencintai fulan, maka cintailah dia. Fayuhibbuhu Jibrilu. Maka malaikat Jibril mencintainya. Summa yunadi Jibrilu fis sama. Innallaha qad ahabba fulanan fa ahibbuhu. Fayuhibbuhu ahlus sama. Maka kemudian malaikat Jibril menyeru kepada penduduk langit. Sesungguhnya Allah mencintai fulan. Maka wahai penduduk langit, cintailah dia. Kemudian para penduduk langit mencintainya. Wa yudha'u lahul qabul fi ahlil ardi.
Kemudian meletakkanlah kecintaan kepadanya pada penghuni bumi. Jadi ketika Allah mencintai seorang hambanya, maka bisa dipastikan Allah akan membuat makhluk-makhluknya mencintai hambanya tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Poin yang nomor 3 dengan judul At-Tilmidul Mahbubu. Murid yang dicintai. At-Tilmidul Mahbub. Kana ba'dul ustadzi tadziti yuhibbu ahadda talamidati aksara min zumala'i. Ini cerita ada seorang guru yang mencintai salah satu muridnya melebihi teman-temannya yang lain. Ada seorang guru yang menyayangi salah satu muridnya melebihi murid-muridnya yang lain. Fata'ajabu min dzalika wa qalu li ayyi syai'in yuhibbu ustadzuna hadza tilmidza aktsara minna. Maka teman-temannya merasa heran dan berkata, karena apa guru kita mencintai satu murid ini melebihi cintanya guru kepada kita. Jadi ini cerita tentang mungkin bisa dibilang seorang kiai dengan beberapa santrinya atau seorang alim ulama dengan santri-santrinya. Fa'aradal ustadzu ayyudhira lahumus sababa fi dzalika. Kemudian gurunya ingin menunjukkan kepada para murid sebabnya, sebab kenapa salah satu murid ini lebih dicintai daripada murid yang lain. Fa'a'ta kulla wahidin minhum dajajatan wa qala liyang farid kullu wahidin minkum fi makanin wal yadbah ad-dajajata haitsu la yarahu ahadun. Kemudian guru itu memberikan tiap muridnya seekor ayam. Kemudian diperintahkan untuk dibawa ke suatu tempat dan disembelih di tempat tersebut. Yang mana tempatnya itu tidak boleh ada yang tahu. Jadi memerintahkan kepada muridnya untuk menyembelih ayam di tempat yang tidak ada yang tahu. Famtasalat talamidu amrul ustadzi illa dzalika tilmidul wahid. Fa innahu raddad dajajata. Faqala lahu ustadzuhu. Kemudian para murid itu melaksanakan perintah gurunya. Semua ayam sudah disembelih di tempat yang tidak ada seorang pun yang tahu. Kecuali satu murid tersebut yang lebih dicintai gurunya. Murid tersebut malah mengembalikan ayam itu kepada gurunya. Kemudian gurunya bertanya kepada satu murid itu di depan teman-temannya yang lain. Malaka lam tazbah dajajataka kama dzabaha ashabuka. Kenapa engkau tidak menyembelih ayammu seperti halnya teman-temanmu? Faqala li'anni lam aqdir an farida fi makanin la yarani fihi ahadun fa innallaha yarani fi kulli mawdi'ain. Kemudian murid istimewa tersebut menjawab, mohon maaf, saya tidak bisa menemukan tempat yang tidak ada satupun yang tidak melihat. Karena Allah selalu melihat saya dimanapun saya berada. Itu jawaban dari murid spesial tersebut. Jadi murid itu tidak bisa menemukan tempat yang aman dari
pengawasan Allah. Faqala al-ustadzu lit-talamid, unzuru ila hadzal tilmid yakhafullaha wa la yansahu fi ayyi makanin. Falihadza ahbabtuhu aktsara minkum. Kemudian sang guru berkata kepada murid-murid semua, lihatlah ke murid ini. Dia begitu takut kepada Allah dan tidak melupakan Allah dimanapun berada. Oleh karena itu, itulah sebab saya lebih mencintai satu murid ini daripada kalian semua. Itu jawaban dari gurunya. Wala syakka annahu idza kabura yakunu minas sholihin al-muti'ina li rabbihim fi kulli hin. Dan tidak diragukan lagi murid tersebut ketika besar nantinya akan menjadi orang yang soleh, menjadi orang yang taat kepada Tuhannya dalam setiap keadaan. Karena selalu ingat bahwa dimanapun dia berada, Allah selalu mengawasinya. Allah tidak pernah luput untuk mengawasi hambanya dimanapun berada. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan sedikit. Poin yang nomor 4. Wajibul waladi nahwa nabiyyihi. Ini poin yang nomor 4 agak panjang. Kita cuplik sedikit saja. Kewajiban seorang anak untuk patuh atau taat kepada nabinya, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. I'lam anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa alihi wasallam lahu haqqun azimun alaika. Ketahuilah bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memiliki hak yang sangat agung terhadapmu. Wa haqquhu a'dhamul huquqi ba'da haqqillahi ta'ala. Dan haknya Nabi Muhammad adalah hak yang paling agung setelah hak Allah kepada kita. Wal adabu ma'ahu akadul adabi wa aujabuha. Dan adab kepada Nabi itu lebih kuatnya adab dan lebih wajibnya adab yang perlu kita jaga. Fahuwa alladzi ata bidinil Islam wa biwasitatihi arafta rabbaka wa farraqta bainal halal wal haram. Beliau Nabi Muhammad SAW datang dengan membawa agama Islam. Dan dengan perantara atau lantaran beliaulah kita mengenal atau tahu kepada Tuhan kita. Dan kita bisa membedakan antara yang halal dan yang haram. Itu sebab dengan perantara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa innaka la taqdiru an tujziyahu abadan. Dan engkau, kita tidak mungkin bisa membalas semua yang telah dilakukan Nabi kita kepada kita selamanya. Apa yang telah diajarkan kepada Nabi untuk umatnya, tidak mungkin kita bisa membalasnya, membalas jasa. Fayajibu alaika an tuhibbahu ghayatal mahabbah. Maka wajib bagimu untuk mencintai Nabi Muhammad SAW dengan cinta yang sebenar-benarnya, dengan cinta yang maksimal. Wa fil hadisi la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in.
tidaklah sempurna keimanan seseorang hingga saya, Nabi Muhammad, lebih dicintainya daripada anak-anaknya, daripada kedua orang tuanya, bahkan seluruh manusia. Jadi ini nanti kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Cuplikan ini tadi adalah kewajiban seorang anak untuk taat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena apa? Karena Nabi adalah manusia yang paling berjasa bagi kita. Lewat perantara beliau kita mengenal Allah, lewat perantara beliau kita bisa membedakan yang halal dan yang haram. Dan kita selamanya tidak mungkin bisa membalas jasa-jasanya. Maka nanti ada kewajiban-kewajiban yang perlu, adab-adab yang perlu kita jaga kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik pemirsa yang budiman, adik-adik yang dirahmati Allah, kita cukupkan pertemuan hari ini. Mudah-mudahan kita selalu bisa istiqomah dimanapun kita berada. Kita bisa istiqomah untuk belajar kitab Al-Akhlaqul Banin sampai insya Allah nanti sampai selesai. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.